salihat. Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah. Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat guru kita muassis dakwah di masjid ini, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Juga guru kita Ayahanda Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ustaz Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, Engkong Abdul Majid bin Syafi'i, Baba Haidri bin Haji Abdullah, Nyanyi Asmar bin Abdul Majid. Semil arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, harusnya hari ini Ustadz Ridho-nya nggak hadir, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan beliau insyaallah. Kalau sakit Allah sembuhkan penyakitnya insyaallah. Baik jemaah sekalian, saya akan membacakan sebuah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwa begitu banyak kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak tauladan yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak kisahnya. Namun di antara semua kisah sahabat yang ditulis oleh para penulis, itu yang paling banyak kisahnya adalah kisahnya Umar bin Khattab. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak kisahnya Umar bin Khattab. Dari sekian zaman yang membuat buku sejarah, itu yang paling banyak. Hampir semua penulis sejarah, misalnya kalau satu-satu sahabat gitu ya, ketika menulis tentang Umar bin Khattab itu paling banyak, kisahnya paling banyak, Masya Allah. Walaupun beliau di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Mengenai kemuliaan, Sayyidina Umar pun mengaku kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan nanti Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk surga setelah para nabi. Orang biasa yang pertama masuk surga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu dikisahkan di Sirat sekali melangkah, langkah pertama masih di Sirat, langkah keduanya udah di surga. Itu beliau Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat-sahabat pun ada kelas-kelasnya juga. Masya Allah. Sahabat, para penulis biasanya menulis Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah khalifahnya Rasulullah SAW. Baik ya mas kalian, itu sudah umum. Dan mereka semua terkenal mempunyai keutamaan masing-masing, mempunyai keutamaannya masing-masing. Gitu. Mengenai infak dan sedekah contohnya, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan seluruh hartanya untuk umat Islam. Seluruh hartanya diinfakkan. Kalau Umar bin Khattab setengah hartanya untuk diinfakkan. Siapa lagi yang terkenal? Utsman bin Affan, yang kalau kita dengar sampai sekarang wakafnya masih ada. Masya Allah. Jadi masih atas nama rekening masih atas nama Utsman bin Affan masih ada sampai sekarang. Gitu. Siapa lagi yang terkenal dengan sedekahnya? Abdurrahman bin Auf, yang beliau orang kaya,
yang ketika hijrah, kan ketika itu seluruh kaum muslimin wajib hijrah. Harus hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Yathrib ketika itu. Madinah namanya masih Yathrib. Ketika itu Abdurrahman bin Auf hijrah tidak membawa hartanya. Jadi datang ke Madinah nggak punya apa-apa, gitu ya. Diterimalah oleh saudaranya yang kaum Ansar, gitu. Nggak punya apa-apa. Ketika ditawarkan kekayaan, ditawarkan harta, ditawarkan istrinya, apa kata beliau? Tunjukkan saja aku pasar. Karena memang beliau seorang pebisnis. Tunjukkan saja aku pasar. Maka dia akan berbisnis dan dia sukses lagi, gitu, masya Allah. Saya beberapa kali, dan saya sering ke pasar, gitu ya. Beberapa kali saya melihat orang yang tadinya ngikut sama orang dagang, gitu ya. Beberapa lama dia punya toko sendiri. Bahkan si bosnya masih ngelapak, belum ada tokonya, warungnya. Ini anak buahnya udah punya toko sendiri, gitu ya. Ada lagi yang dia memulai di pasar, dia memulai apa aja bisnis. Saya benar-benar melihat dari kecil belum punya toko, gitu ya. Ada ibu dan anaknya perempuan, dia jualan plastik, dianterin ke pedagang-pedagang, gitu ya. Anaknya nganterin, ntar ibunya pegang kayak bonnya, notanya, gitu ya. Sampai sekarang dia punya toko, masya Allah, pelan-pelan, gitu. Jadi emang di pasar apa aja laku, gitu ya. Kalau jiwanya jiwa bisnis, gitu. Ada lagi yang namanya sahabat mengenai sedekah ini, Sa'ad bin Ubadah, dan dia menurunkan kepada anaknya Qais bin Sa'ad. Ini asli orang Madinah. Jadi beliau ini kalau ada orang yang minta duit, bukannya dipinjemin, dikasih. Bukan dipinjemin, dikasih. Orang minjem sama dia dikasih. Mau berapa aja dikasih. Berkali-kali orang datang, dia juga dikasih. Kalau kata Ustaz Levi kan kemarin, kalau kita bagaimana ya? Terkebiasaan ini begini, gitu ya. Kalau dikasih mulu terkebiasaan, gitu. Kalau ini kagak, kasih aja dah, minjem lagi, dikasih. Nggak pakai bilang, yang kemarin belum bayar. Kalau kita kan begitu tuh. Minjem mulu lu, kemarin belum bayar, karena udah minjem lagi. Orang juga kalau dia nggak susah-susah amat nggak bakal minjem, iya nggak? Malu juga gitu kalau berkali-kali habis minjem. Tapi kalau memang susah banget, anaknya lagi kesusahan, makan susah, buat bayar sekolahan susah, kan mau nggak mau dia minjem juga, ngomong juga, nggak ada lagi, emang dia doang orangnya. Dia doang satu-satunya yang bisa dipinjemin nih, ya Allah, datang lagi, gitu. Apalagi sama saudara kita, Pak. Apalagi sama saudara kita, abang kita, adik kita. Jadi kalau dia minta, apa ponakan kita, gitu ya. Dia minjem, ngomongnya sih minjem, gitu. Ngomongnya minjem duit, barang 1 juta, besok awal bulan gajian saya ganti. Kan kalau minjem ngomong enak banget ya. Ya Allah. Gitu. Pas gajian dia lupa katanya tuh, masya Allah. Nah itu kita yang baiknya bagaimana? Datang lagi dia, belum kelar tuh akhir bulan datang lagi, lu lagi, nggak bisa dikata, langsung tanya berapa gitu. Berapa? Segini, kasih. Oh nggak punya semuanya, setengahnya. Ikhlasin aja udah. Ini nggak bakal bisa ganti nih gitu. Udah kasih aja udah.
Selesai urusan. Cakep banget begini ya. Masya Allah. Datang dah ke rumah. Ini model begini nih, Masya Allah. Jarang banget kali ya. Ada insya Allah. Ada. Ya. Jadi coba apa namanya? Kita kan berusaha menyamai para sahabat gitu ya. Orang-orang baik. Dan kalau kita sedekah, Allah ganti kan. Yang pertama, harta yang kita sedekahkan itu, maka dia akan menjadi simpanan buat kita. Itulah yang bakal kekal simpanan buat kita. Kalau masih di tangan kita, itu belum tentu jadi amal, belum tentu jadi amal baik. Gitu ya. Tapi kalau udah kita sedekahkan udah pasti jadi amal baik. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita sedekahkan akan dikasih berlipat ganda. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita masih berasa apa iya gitu ya. Kita berasanya bener kagak sini. Dicobain infak jor-joran deg sampai ditinggal dikit kok belum balik-balik juga katanya. Sabar dikit gitu. Jadi Allah ngasihnya apa sehari, apa 2 hari, apa seminggu, apa bulanan, apa tahunan. Kan gitu. Siapa tahu kita infak terus, infak. Proyek kita yang dulu udah lama tiba-tiba ada yang minta nomor rekening. Nah cakep nih gitu ya. Saya beberapa kali Ustaz minta nomor rekening dong. Nah cakep nih, buat apaan lu? Kemarin ada orang pesan kebuli sama saya, katanya dari Ustaz channelnya. Wah cakep dan ya enggak. Kirim nomor rekening, dikirim saya langsung 2 kali alhamdulillah. Yang satu pakai nanya nomor rekening, yang kedua, Ustaz lihat rekening ya. Jelah, ternyata ada beberapa orang yang saya rekomendasiin dikebuli sama dia, gitu ya. Ini kan kita nggak tahu, gitu ya. Kita rekomendasinya kapan, itu rezekinya kapan datangnya. Itu namanya rezeki. Ya, jangan pelit-pelit banget kita, jangan pelit-pelit banget. Apalagi kalau kita sampai menghardik. Kita sampai menghardik orang yang minta sama kita, ya Allah. Kayak tadi, lu minjem mulu, yang kemarin belum dibayar. Lu nggak malu apa? Jangan. Lu kerja dong, kerja. Jangan menghardik. Udahnya nggak ngasih menghardik lagi. Bagusnya gimana? Kasih aja udah, selesai urusan. Minjem 500.000 kasih 100.000. Kalau nggak punya, kalau punya kasih. Minjem 500.000 kasih 500.000. Mudah-mudahan Allah ganti, ada aja pasti. Ada aja, itu janji Allah. Ikhlas aja kita terlepas, pleng gitu lepas. Oh dia mau minjem nggak bakal diganti nih. Ada nggak kita perasaan begitu? Kadang-kadang dia nggak bakal diganti udah berkali-kali. Kita kasih aja udah. Pas dia main ke rumah kita, jangan sampai dia nyebut lagi. Kita kasih aja udah. Wah cakep banget tuh. Cakep banget tuh. Nggak sampai dia nyebut. Ini nungguin dia nyebut. Nyebut berapa dia nih? Dalam hati nyebut berapa dia nih gitu. Jangan. Udah kita kasih aja udah. Wah cakep banget. Cakep banget, itu girang banget orang, ya Allah. Ya itu salah satu contoh sahabat mengenai infak. Siapa tadi? Qais bin Sa'ad. Beliau sampai ketika beliau sedang berinfak, ada kelihatan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika si Qais berinfak ini dilihat oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau berdua ini ketika si Qais begitu gencar berinfak gitu ya. Ini anak pengen ngabisin harta ayahnya katanya. Bilang ini kepada orang tuanya, ini anak mau ngabisin harta anaknya, harta bapaknya. Enak banget, ini harta bapaknya. Ternyata si Qais ini emang dapat pesan dari bapaknya, siapa? Sa'ad.
infak, jor-joran infaknya. Cuman kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ini anak mau ngabisin banda bapaknya kali ini. Ternyata enggak, dia itu infak atas dasar perintah bapaknya. Masya Allah, ini berarti keturunan orang baik nih. Emang orang kaya juga gitu ya. Sa'ad ini kepala suku gitu. Sa'ad bin Ubadah nih kepala suku. Ya bandanya banyak dah. Cuman pas masuk Islam dia jadi orang yang baik, dia menjadi orang yang apa namanya, dermawan. Kalau kita nyimpen duit Pak, nyimpen duit, jangan banyak-banyak nyimpen duit di rumah. Kalau apa miliaran apalagi ya Allah. Rumah kita udah ada, rumah kita udah ada, mobil misalnya udah ada juga, tabungan sampai 1 miliar gitu ya. Sedekahnya sekedar, naudzubillah, jangan. Kalau bisa itu, ini 1 miliar nih, 1/2 miliar itu udah buat infak aja dah. Kalau orang yang ada 1 miliar di kasnya, di kantongnya, di rekeningnya, baiknya bagaimana? Itu tetangganya nggak ada yang miskin, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kesusahan. Dia jamin, dan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai 1 miliar, jangan dah, 100 juta dah, 50 jutanya kita, pokoknya setengah dari harta kita kasih orang. Beras kita siapin, yang butuh beras datang ke rumah saya. Cakep gak nih? Jamaah yang butuh beras datang ke rumah saya. Kalau yang pelit di sininya langsung gimana nih? Wah, kalau begitu bisa setiap hari orang nih ngambil ke rumah saya. Bisa penuh setiap hari rumah saya. Justru makin berkah. Gitu. Justru makin, kan ketakutan duluan kita nih. Allah udah janji. Nanti apakah kita sendiri yang bisa menangani atau ada orang yang mau, oh gue mau nyumbang dah, gue mau ikutan. Ada gak yang begitu? Banyak. Tuh, harusnya begitu kita tuh. Ini yang buat yang kaya-kaya nih ya. Kalau kayak saya sih paling berapa duit di rekening gitu ya. Yang kaya-kaya gitu ya. Kita contoh para sahabat yang infaknya nih jor-joran, infaknya jor-joran. Jangan sampai ada sahabat yang miskin banget, jangan sampai. Ini para sahabat salafun as-saleh, para sahabat yang begitu banyak